Di video kali ini gue akan ngebahas gimana caranya bisa jualan kurban omset ratusan juta tanpa perlu modal. Modalnya dengkul doang. Sebenarnya ada sih modalnya, modal pulsa, modal ya lu ongkos ke tempat kandangnya dan lain-lainnya. Oke, simak sampai habis di Mudah Cuma Sekali. Balik lagi bareng gue Ogut di Mudah Cuma Sekali, karena kita nggak tambah mudah. Hari ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih waktu dulu gue jualan kurban tanpa modal sama sekali, cuman modal handphone, pulsa, sama ongkos aja buat sampai ke sananya. Nah, gue akan bahas itu semua karena gue ngupload YouTube ini, video ini mau lebaran haji ya, mau lebaran kurban. Gue harap lo semua bisa dapetin manfaatnya, lo bisa belajar jualan kurban, dan siapa tahu bisa dapetin ratusan juta dari cara kurban ini. Gue udah cobain, gue nggak ada modal apa-apa sama sekali dulu di tahun 2010 gue mulai. Itu waktu gue semester 1 kuliah. Semester 1 kuliah, gue lupa sih semester 1 atau SMA gitu ya. Tapi semester 1 kuliah, terus gue berhasil ngejual sampai terakhir tuh 2020 tahun lalu. Berarti udah 10 tahun gue jualan kurban, mulainya tanpa modal. Sampai akhirnya gue punya perusahaan yang cukup proper, belum PT sih, masih ya kecil-kecilan gitu. Tapi udah bisa ngegoreng duit sampai 400 jutaan, 500 jutaan. Nah, di sini gue akan sharing gimana caranya biar lu bisa mulai. Video ini juga dibuat atas kerjasama dari Kitabisa, di mana lu belajar di sini gratis, tapi gue sangat menyarankan lu untuk sumbang wakaf Al-Quran buat para penghafal Quran di bawah. Gue kasih linknya di bawah untuk sumbangan. Terserah lu mau nyumbangnya gimana, gue sangat menyarankan untuk menyumbang, karena tidak ada kesuksesan tanpa sedekah. Ingat itu ya. Nah, silakan sumbang di bawah, klik link deskripsi di bawah, bantuin banyak orang, oke? Gimana mau sukses kalau misalnya nggak mau sedekah? Oke, nah terus kalau sebelum kita mulai pembelajarannya, gue mau kasih tau dulu, omset 500 juta itu atau 300-an juta itu omset ya. Tapi kalau misalnya keuntungan dalam dunia perkurbanan, karena kan lo sistemnya calo ya, itu paling 12% sampai 15%. Lo dapat 15% tuh udah jago banget. Nah, sorry kebanyakan basa-basi, tapi gue harus ngasih tahu informasi tersebut dan kita langsung aja mulai ke materinya. Kalau lu dapetin manfaat, please banget subscribe gue, bantuin gue, dan kasih likes gue. Share kepada teman-teman lu juga. Share kepada partner-partner yang nanti akan lu ajakin berkurban biar dia bisa belajar dari video gue. So, langsung kita masuk ke coret-coretannya. Simak sampai habis. Oke, sekarang gue udah di coret-coretan gue. Gue akan ngajarin lu gimana caranya untuk jualan kurban dengan modal dengkul. Lebih detail banget, dan gue yakin belum ada yang sedetail gue untuk ngejelasinnya. Ini gue recordingnya pakai Galaxy Tab S7, jadi kalau nggak pakai mic gitu ya, kayak pakai kamera gitu. Jadi kalau misalnya ada suara burung masuk, ada suara ular, kicot atau apapun itu, ya dimaklumi aja ya. Yang penting materinya dapat, oke? Nah, jadi sekarang kita akan ngomongin tentang jualan kurban ya. Gue akan kasih tahu apa aja yang lo harus siapin, apa aja yang lo harus pikirin, apa aja yang lo harus antisipasi. Oke? Nah, sebenarnya basically jualan kurban itu ada beberapa hal yang harus lo pikirin. Ya, ini gue belum bikin rencana untuk jelasinnya, jadi out of the blue aja gitu. Ya, karena kan memang udah dikerjain 10 tahun kayaknya deh gue jualan kurban. Nah, yang pertama kali lo harus pikirin adalah pastinya pembeli. Ya kan, kalau lu jualan hewan kurban tapi nggak ada pembelinya, yang namanya nggak jualan, koleksi namanya, bukan jualan ya kan. Nah, setelah udah ada pembeli nih, dikotakin dulu sama gue bikin warnanya hijau karena kan pembeli kasih kita cuan kan. Nah, adalah supplier atau penjual. Nah, baru kita bikin warnanya biru kan. Nah, ini dulu yang paling penting. Antara supplier sama pembeli, yang paling penting itu adalah pembeli. Kenapa? Lu mendingan lebih fokus untuk cari pembeli dulu dibandingin cari supplier, karena pada saat hewan kurban, saat Idul Kurban, supplier itu bejibun gitu loh, banyak banget, tapi pembelinya yang dikit. Jadi mendingan lu fokus cari ke pembeli dulu. Oke? Nah, setelah pembeli, pikirin lagi mengenai transportasi.
Oke. Transportasi warnanya merah. Kan? Baru setelah transportasi lo harus mikirin yang namanya hewan kurban. Oke. Gue warnain oranye deh, oranye. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu mengenai apa aja yang lo harus pikirin untuk lo dapetin pembeli. Oke. Nah, kita bikin satu ya. Step pertama yang lo harus lakukan adalah lo harus bikin materi promosi. Materi promosi itu sesimpel lo punya price list, lo punya brosur, lo punya orang yang mau dikontak untuk ditawarin atau grup ya. Nah, ini aja dulu. Nah, yang paling penting di sini adalah karena kan jatuhnya lu calo, sebelum lu bikin materi promosi ada baiknya lu belajar dulu tentang hewan. Ini belajar sini nih. Belajar dulu tentang hewan. Nah, di hewan itu nanti gue akan jelasin ya apa aja yang dipelajarinnya. Maksudnya lu harus ngertinya apa aja. Tapi kita karena masih di pembeli, main di sini aja. Oke. Nah, gue mau kasih tau sama lu, pembeli itu yang paling pertama kali lu harus pikirin adalah dia akan nanya, kok lu jualan kurban? Dan di dalam pikiran mereka tuh pasti mikir gini, kalau lu jualan kurban emang gue bisa dipercaya tuh gimana? Kenapa gue harus dipercaya gitu loh? Kenapa lu ini kan pedagang baru gitu loh. Jangan-jangan lu cuma tipu-tipu atau pedagang amatiran yang ya kagak ngerti dunia perdagangan hewan kurban gitu loh. Ngapain gue harus percaya sama lu? Nah, berarti setelah lu udah bikin materi promosi, price list, brosur, kontak, ini brosur ada foto juga ya, foto atau video. Nah, lu harus bikin mereka itu percaya, trust. Nah, ini gue kasih tahu cara bikin trustnya gimana. Nah, cara bikin trustnya lu itu bisa dari beberapa aspek. Yang pertama adalah pengetahuan tentang hewan. Nah, pengetahuan tentang hewan itu lu harus tahu kayak hewan yang layak untuk dikurbankan tuh seperti apa, syarat-syaratnya, udah ompong kah atau apa kayak gitu loh. Lu bisa cari bayar syarat Islam. Terus kedua, pengetahuan tentang hewan itu juga lu bisa pelajarin tentang kayak perbedaan sapi Brahman, sapi limosin sama sapi PO, sapi PO limosin, PH, sapi PH namanya, bukan ini ya, production house ya, PH ya. PH itu sapi yang buat susu itu loh, yang loreng-loreng gitu, yang totol. Nah, lo harus ngerti. Terus kambing, bedanya kambing sama domba apa? Ada kambing kacang, ada kambing gembel. Kambing gembel itu yang kambing yang berjenggot. Bedanya sampai ke daging-daging itu seperti apa? Itu ada baiknya lo ngerti dulu gitu loh. Ya kan? Trust itu, pengetahuan tentang hewan. Terus kedua, lo harus ngerti tentang operasional. Operasional itu maksudnya ini ada hubungannya sama nanti transport ya. Ini sengaja gue nggak bikinnya berurutan. Kayak lu lakuin ini biar gue nggak suapin lu manja. Jadi gue bikinnya acak-acakan di sini biar lu konek-konekin sendiri harus ngelakuin apa biar otak lu kepake gitu ya. Biar otak lu dipush. Operasional lu harus ngerti operasionalnya. Pengirimannya harus pakai truk apa? Truk engkol kah? Truk embe kah? Atau apa? Carry buntung kah? Espas kah? Iya, kambing dikirim pakai espas. Emang catering dikirimnya pakai espas. Kambing nggak pakai truk gitu loh. Operasional lu harus ngerti. Penting banget lu harus ngerti yang namanya operasional. Oke. Nah, terus untuk bikin trust waktu itu gue ngelakuin apa lagi? Oh iya, gue ngelakuin sama berpartner. Partner ini gue lakuin biar apa? Biar orang lain trust. Nah, partner ini dilakukan untuk maksudnya lu harus berpartner sama orang yang udah terkenal bisnis gitu loh. Ya nggak usah kayak Sandiaga Uno ya. Sandiaga Uno belum tentu mau juga partner sama kita, bos.
Ya kan? Nah, apa namanya, lu harus cari temen lu yang memang udah terkenal bisnis, yang trustworthy, yang orang-orang itu bisa percaya gitu loh. Itu buat nambahin banget. Oke? Paham ya? Sip. Nah, setelah pembeli, materi, trust, dan sama lu ya harus inget. Nah, gue tambahin lagi, keinginan pembeli. Nah, keinginan pembeli ini penting nih ya. Ini gue warnain lagi nih, warna hijau nih. Nah, biar kayak kolam ikan lo nih, kayaknya belum dikuras jadi warna hijau gitu. Keinginan. Jadi keinginan pelanggan tuh aneh-aneh, bos. Ada yang bilang, ih sapinya lucu, dia belikan lucu, kambingnya belinya karena lucu ya. Ini gue tulisin sini ya, beli karena lucu. Terus cuman karena ibadah. Jadi enak tuh kalau orang yang cuman karena ibadah, nggak mau pikirin, nggak mau pusing, udah beli aja, yang penting saya keluar duit gitu ya. Lucu, ibadah. Ada lagi satu lagi karena apa? Pride, pamer. Jadi pengen tuh sapinya atau kambingnya gitu ya dibawa ke masjid gitu kan, pas mau hari Hamin 1, Hamin 2, dibawa utuk gitu kan. Terus pengen sapinya tuh lebih gede daripada sapi tetangganya gitu loh. Oh, sapi Pak Yuda lebih gede nih daripada Pak Andi gitu kan nih. Terus langsung dia merasa hebat, menang gitu lah. Walaupun sebenarnya itu gugur semua pahalanya, kan riya jatuhnya itu. Kalau misalnya niatnya seperti itu. Nah, lo harus tahu nih orang beli karena lucu, ibadah, pride, atau ada lagi orang yang benar-benar ngerti. Biasanya orang Betawi nih, ngerti tentang kambing, benar-benar dipegangin gitu loh. Ya kan? Terus ada lagi keinginan pembeli yang dia datang ke kandang. Nah, kandang, karena kan ini lu kandangnya kandang orang lain, ya kan? Gimana kalau misalnya ada pembeli minta datang ke kandang? Nggak ada masalah. Lu datengin, lu samperin, lu di awal udah kongkow dulu sama si tukang suppliernya. Terus abis itu lu bilang bahwa ini tamu saya akan mau datang. Saya bilang, saya ini kandang partner saya ya, Bapak jangan nyelak saya. Terus lu harus tahu dulu nih, orang ini tuh pas datang ke kandang mau nyari kambing yang seperti apa, dia udah tertariknya kambing tipe apa gitu loh. Karena kan kalau misalnya di brosur sini nih, gue kasih tanda lagi, di brosur ini kan ya lu harusnya ngerti lah cara bikin brosur kambing. Gak usah gue ajarin sampai pretel-pretelin, lu tiru aja dari orang-orang yang jualan kurban di Google gitu ya. Brosur kan ada tipe A 20 kg sampai 30 kg misalnya, tipe B 27 kg sampai 30 kg. Nah, lu harus tahu dulu tuh si pembeli lu ini itu pengen ngeliatnya kambing seperti apa. Yang pertama kan lu harus tentuin dulu adalah dia mau lihat kambing apa sapi, apa kumbang gitu loh. Ya kambing misalnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kambing ya udah berarti ya udah lu berarti siapin kambing. Nah, tapi lu jangan cuman siapin satu jenis kambing, tapi lu harus siapin beberapa jenis kambing. Kalau bisa taruh sampel ke sana. Ya, jadi jangan di kandang dibiarin dia mabal gitu loh atau ngelos gitu. Pembelinya itu kesana kemari. Kalau bisa lu siapin dulu kambingnya yang tipe A seperti ini, yang tipe B seperti ini. Jadi kayak ada sampel gitu. Nah, itu yang lo harus siapin. Oke. Terus mengenai price list, saran gua main di price list harga naikin di 20% sampai ke 30%. Ya kan? 20% sampai ke 30%. Ya kalau memang lu jauh-jauh banget jualannya ya di 50%, oke lah, enggak apa-apa. Gitu, cuma susah banget untuk jualan 50% karena lu saingan bener-bener kan ya, namanya kambing sama sapi komoditas. Emang ada kambing warnanya ungu gitu kecuali lu Velox gitu. Enggak ada. Gitu ya. Nah, ini untuk aspek yang pertama yang lu harus perhatikan, pembeli. Oke ya. Ini gue memang sengaja jelasinnya agak berantakan biar lu, karena gue nggak mau nyuapin lah, simpelnya gitu, nggak mau nyuapin. Oke. Terus habis itu yang kedua adalah supplier. Nah, supplier ini lu nggak usah pusing. Supplier ini lu bisa cari gampang banget, karena waktu saat kurban itu banyak orang yang punya barang tapi nggak punya pembeli. Nah, di supplier ini ada dua, lo harus ingat ada dua. Yang pertama adalah gue bilangin dulu punya kandang. Ini memang orang yang punya kandang. Biasa tuh
dia punya kandang di kampung gitu loh. Terus ada orang lagi yang cuma punya lapak. Ingat ya, lapak. Nah, rule-nya kandang itu pasti jangan hijau deh. Kandang itu pasti lebih murah daripada lapak. Kandang itu pasti lebih murah daripada lapak. Lapak itu tuh kayak ini Pak Editor, Adit boleh tolong kasih lihat lapak kambing gitu ya. Yang kalau kurban tuh suka ada di pinggir-pinggir jalan gitu loh. Nggak ada kandang ya, cuman kayak ya udah bikin kedai aja, tenda gitu loh. Bikin tenda kayak gitu. Nah, apa namanya? Kandang itu lapak. Nah, yang biasanya banyak main harga itu di daerah lapak nih. Kalau orangnya udah nggak ngerti, lu datang ke sana lu nggak ngerti, lu rempong gitu ya, atau lu kelihatan ya orang baru nih, hati-hati di lapak, karena suka dikasih mahal gitu. Kenapa dikasih mahal? Karena logikanya gini, orang yang punya lapak itu dia tuh sewa tempat di situ sama landlordnya atau tuan tanahnya. Nah, setelah hewan kurbannya selesai, idul kurban selesai, itu dia harus bayar tanahnya kan. Nah, biasanya orang yang punya lapak itu nggak punya kandang. Kalau misalnya ini barang nggak habis, si hewannya nggak habis ya, mau nggak mau dia jual murah, karena dia nggak punya tempat lagi di kandang, makanya dia harus jual cepet-cepetnya. Nah, gue sangat menyarankan lu dapetin supplier yang kandang. Kenapa? Karena enak, dia santai, dia punya kandang, ya kan? Nah, beberapa hal yang lu harus perhatiin saat supplier setelah lu tahu mana kandang mana lapak, ya. Perhatikan gitu ya, gue tulis. Perhatikan supplier. Nih ya, yang pertama yang harus diperhatikan di supplier adalah surat kesehatan. Bukan kesehatan suppliernya ya, kesehatan si hewan. Kalau supplier mah bodo amat, mau sehat mau sakit, yang penting mah dia jualan gitu. Surat kesehatan dari dinas kesehatan ya, itu biasanya harusnya ada kerjasama. Jadi lo bisa lihat, Pak ini udah kerjasama belum sama dinas kesehatan gitu. Biasanya suka ada sertifikatnya gitu loh. Seperti itulah surat kesehatan. Oke. Yang kedua, setelah udah ada surat kesehatan, lo harus pikirin akses kandang. Kenapa akses kandang? Karena ini mengaruh ke dalam transportasi sama ke ke pengiriman gitu. Akses kandang ya. Terus ketiga, karakter si penjual. Bisa nggak diajakin kongko, bisa nggak diajakin kayak, Pak ini saya jualan lagi Pak ya, saya mau naikin harga sekian gitu misalnya. Terus habis itu tolong bantu ya Pak, gitu-gitu karakter. Oke. Yang keempat adalah infrastruktur. Infrastruktur maksudnya peralatan-peralatan yang dimiliki sama si supplier. Contoh, si supplier ini punya timbangan sapi nggak, punya timbangan kambing nggak, terus apakah dia punya truk sendiri, apakah dia punya mobil engkol sendiri, losbak sendiri gitu. Terus apakah ada supir sendiri, kandangnya seberapa luas, terus punya nggak kandang yang untuk misahin orderan-orderan orang. Terus cara nemtekinnya dia biar kambing nggak tuker gimana, apakah dengan pilox atau tali tambang gitu. Itu ngaruh itu, karena itu semua bakal mempermudah. Kayak pembeli kan pasti ada aja yang nggak mau dipilox kambingnya gitu, maunya disablon kali kambingnya, disablon, dipilox, nggak mau dipilox. Akhirnya kan harus pakai nemtek. Nah lihat si penjualnya itu pakai nemtek apa enggak, kayak gitu. Nah ini nih, nah supplier. Nah setelah lu udah perhatiin supplier, pesan gue adalah jangan cuma punya satu supplier. Jangan sama sekali punya cuman satu supplier. Kenapa? Karena kalau cuma punya satu supplier, saat nih suppliernya beulah gitu loh ya, amsyong, lu nggak bisa jualan gitu loh. Yang kedua berarti jangan punya satu supplier. Punya
Ya, gue tulis lebih dari satu supplier. Oke, jangan cuma punya satu supplier. Karena amsyong lo kalau misalnya lo cuma punya satu supplier. Oke. Nah, setelah itu lo komunikasi sama dia. Ya kan, lu ceritain aja rencana lu bahwa komunikasi nih gue tulis. Komunikasi nih gue kasih warna lagi nih. Nah, apa namanya? Komunikasi sama si supplier. Bilang aja bahwa gue mau jual, gue mau gini, gue mau gitu, gue mau gini, mau gitu. Ya udah ngomong apa adanya. Lihat disambut nggak sama si supplier, disambut apa disambit gitu jadinya kan. Kalau masih disambut dengan baik, wah ini supplier bagus nih, ya kan? Seperti itu. Oh ya, gue lupa satu. Paling gampang jualan ke pembeli itu adalah ke keluarga. Karena keluarga kalau misalnya muslim itu pasti kurban kalau yang mampu, yakin gue. Jadi itu paling gampang. Oke? Komunikasi. Nah udah, kalau misalnya itu udah beres, aman banget. Gue mau tekankan dikit ke perhatikan supplier. Nah, surat kesehatan ini bagusnya lu foto. Ya kan, lu foto. Jadi lu bilang aja bermitra sama kandang ini gitu kan. Terus habis itu akses kandang lu kalau bisa save GPS-nya. Biar nanti kalau ada orang mau pergi, lu tinggal kasih GPS-nya. Terus habis itu karakternya yang nggak bisa di save kan, karakter, infrastruktur lu perhatiin. Cari yang orangnya baik, infrastruktur yang bagus. Terus pasti lu mikir, bang, aduh, tab gue jatuh, sorry tab gue jatuh. Terus misalnya lu ngomong, bang gimana kalau misalnya nanti gue di bypass bang. Misalnya orang tersebut pengen langsung belinya ke pedagang sendiri gitu. Langsung belinya ke pedagang sendiri tanpa lewatin gue lagi. Itu mah wajar, namanya bisnis, orang mau bypass kayak gitu, nggak ada masalah. Toh lu juga belum punya kandang, toh lu juga sebagai calo, jadi kayak ya terima aja kalau misalnya masih kayak gitu, namanya persaingan bisnis. Jadi kayak ya udahlah, terima aja. Toh lu tinggal cari lagi customer lain gitu, nggak ada masalah gitu. Jadi nggak usah pusing sama sekali. Oke, nah ini udah sampai ke supplier ya. Oh nih, gue lo pikir ada yang lewat apa enggak ya? Harusnya sih nggak ada ya. Oke, sekarang ke transport. Nah, transport ini penting, sangat penting karena oh ya, sebentar. Sebelum ke transport nih gue mau jelasin dulu. Flow transaksi gimana sih? Oke. Nih gue kasih sedikit flow transaksi. Uang masuk ya. Flow transaksi. Oke. Jadi gini. Pertama lu sebar brosur. Nego-nego lah ya, orang nanya-nanya. Nah ini bisa lihat, bisa mau ke kandang apa enggak, atau langsung transaksi. Oke, langsung transaksi. Kalau langsung transaksi, lu bikin di brosur lu wajib banget, ya kan? Lu bikin di brosur lu wajib banget ini wajib full payment di awal, 100% payment. Oh, kok 100% payment bang? Iya, karena lu jual trust, lu bukan jual kambing. Ya kambing lu bisa cari di mana-mana, cuman kambing yang dijual sama Ogut ya cuman sama Ogut. Jadi yang lu jual adalah nama lu. Jadi minta 100% payment di awal. Nah saran gue, setiap ada 100% payment, kalau misalnya lu masih dalam skala kecil ya, lu langsung split harga modal. Harga modalnya itu langsung bayar ke supplier. Dan wajib minta kwitansi dari supplier. Kalau supplier nggak punya kwitansi, lu bikinin sendiri. Bahkan kalau bisa lu bikin pakai kertas putih aja, lu tulis ngemeng ala kodol bla 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 bla, tulis aja. Karena yang namanya orang jualan hewan kurban ya, itu kadang suka teledor gitu. Hewannya banyak, terus namanya juga masih tradisional gitu. Tradisional ya dia nggak kepikiran untuk dokumentasi seperti itu. Please banget, oke? Udah bayar harga modal, enak nih. Jadi di rekening lu tuh udah full uang ini, uang cuan gitu loh. Ya udah, setelah itu baru masuk ke pengiriman. Oke.
Wajib nih, wajib ingat ya, wajib banget. Oh iya, tadi gue lupa yang di supplier itu lu harus pikirin lagi, si supplier ini kadang-kadang suka ada loh yang nyediain jasa free ongkir. Nah, itu nanti gue masukin. Oke, nah transport. Transport ini lu harus tanya pertama adalah siapa yang kirim atau sediain. Maksudnya apa? Namanya hewan kurban ya, itu nggak bisa dikirim pakai JNE guys. Hewan kurban itu harus dikirim pakai truk sendiri. Atau kalau kambing tuh pakai truk engkol carry buntung kan, carry losbak. Siapa kirim? Nah, biasanya kalau misalnya si kandang atau pedagang yang udah oke, dia biasa kasih free ongkir. But trust me guys, trust me, kalau lo masih main kecil masih boleh lah percaya sama mereka free ongkir ya. Bukannya mereka bohong tentang free ongkir, bukan. Tapi biasanya gini kondisinya, si losbak ini, si kandang ini, dia bilang free ongkir, tapi dia cuma punya mobil satu. Jadi nanti ujung-ujungnya rebutan nih. Dia punya customer, lu punya customer. Nanti akhirnya jadi dua pilihan. Satu, telat pengiriman. Dua, telat pengiriman. Dua, tetap dikirim, cuman sampainya tuh lama bener. Atau bahkan lu nggak bisa dikirim. Jadi lu harus lihat nih. Lihat yang tadi tuh infrastruktur yang di sini. Kapasitas atau fasilitas yang ada sama kandang tuh seperti apa. Oke. Nah, saran gue tetap lu harus punya, saran gue lu tetap harus punya, kenapa ini? Saran gue lu harus tetap punya backup. Backup mobil. Maksudnya bukan mobil lu yang di rumah untuk ngirim kambing, bukan. Tapi backup mobil. Suatu saat kalau seandainya memang mobilnya dia kewalahan untuk nganterin hewan kurbannya dia, lu bisa bisa sewa mobil tersebut. Mendingan cuan lu tipis daripada karyawan lu komplain. Oke? Mendingan cuan lu tipis daripada karyawan lu komplain. Mendingan lu pakai cuan lu banyak, lu cuma dapat tipis buat ngurusin mobil daripada karyawan lu komplain. Karena tahun depan bisa aja dia nggak beli lagi guys. Itu yang paling penting. Jadi di backup mobil. Oke. Nah, setelah transportasi sudah aman nih. Nah, lu udah langsung ngomongin tentang proses pengiriman ya. Proses pengiriman, satu, lu harus ngomongin namanya supir. Siapa supirnya? Jujur gue mah udah pernah ngirimin sapi, kambing, gue yang nyetir sendiri, pernah gue. Nah, biasanya dia sewa supir. Nah, lo harus di dalam sebuah mobil tersebut at least ada 2 orang minimal, supir sama yang megang, yang gendongin kambing, nurunin barang dan lain-lain gitu. Gua bisa semua, nyupir bisa, nurunin sapi bisa. Nurunin sapi gua nggak bisa, takut gua. Nurunin kambing gua bisa, ngegendong kambing dan lain-lain itu gua bisa. Nah, lu sebagai orang yang baru mulai ya, lu harus bikin tangan lu kotor ya, lu harus bisa nurunin kambing, meluk kambing, ngiket kambing. Kalau sapi sih gua nggak rekomen ya. Gue takut juga sih soalnya kalau misalnya sapi gitu loh. Nah, jadi lo harus ada supir sama kenek lah. Kenek, ini gue hapus nih. Isinya tuh ya, anjir detail banget nih gue jelasinnya. Supir plus kenek. Nah, harus bisa nurunin kambing sama harus bisa nyetir gitu ya. Harus ngerti jalan, oke? Nah, lo udah ngerti lah ini. Terus lo harus siapin namanya form pengiriman. Gue nggak mau ngasih template-nya karena gue nggak tahu naruhnya di mana form pengiriman itu. Jadi ini tujuannya simpelnya adalah isinya tuh adalah Excel, nama pemesan, alamat dan lain-lain, sampai nanti ujungnya yang paling penting adalah dikasih kolom tanda tangan. Kolom tanda tangan pembelinya atau penerimanya, karena kadang-kadang pembeli itu suka ngirim ke tempat orang tuanya, masjid di kampungnya gitu misalnya. Jadi ya penerimanya belum tahu sih pembeli. Yang paling penting di sini adalah krusial adalah tanda tangan. Tanda tangannya. Itu paling penting banget. Kenapa? Karena itu pegangan lu bahwa nunjukin kambing lu tuh
atau hewan kurban lu tuh sudah dikirim dengan benar. Kayak gitu. Sudah dikirim dengan benar. Jadi nggak ada alasan kayak mereka udah bayar tapi ngomong sama kita kayak, oh kambingnya belum dikirim nih, ditipu gitu, nggak ada. Itu penting banget, tanda tangan, kolom tanda tangan. Lu harus punya. Bikin aja di kertas, terus habis itu di print, terus habis itu pas udah setelah terima, tanda tangan. Dan jangan lupa saat setelah terima, foto setelah terima itu harus ada. Jadi foto setelah terima itu dikirimin ke kliennya, customernya. Selama lu masih sendiri, lu sendiri aja dulu. Kalau gue udah ada admin, jadi gue tinggal foto kirimin ke grup, admin yang kirim. Kayak gitu. Terus mengenai transport lagi, oke. Ini selalu kabarin pelanggan. Nah, jadi saat lu pindah ke satu tempat, lu harus pikirin dan selalu kabarin pelanggan lu, gue di mana, abis ini mau kemana, rencana lu jam segini, lu urutan berapa, lu harus kasih tahu. Karena kan pasti pada saat lu kirim sapi sama kambing gitu kan, itu kan lu harus bikin mapping dulu nih. Ini kemana dulu nih, lihat transportnya, lihat kemacetannya, lihat jaraknya yang paling efisien itu kemana gitu. Lu harus kasih tahu plan lu ke customer biar service lu excellent. Kayak gitu. Itu wajib banget lu kasih tahu. Dan lu harus sedia power bank, lu harus sedia uang makan buat supir, lu harus sedia uang emergency, ya. Lu harus siapin gitu loh. Kalau misalnya lu masih nganter sendiri, dulu gue masih nganter sendiri sih. Gue asumsiin lu sama kayak gue ya. Kita modal dengkul, modal nol ya. Supir kita bayar, tapi karena kayak kita sendiri gitu. Gue sendiri gitu. Oke. Lalu kabarin. Oke, selanjutnya adalah hewan ya. Hewan ini ya, kalau kurban itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Unta gitu ya, sapi, kambing. Ya. Lo terserah kalau mau nyediain kurban unta boleh gitu. Lo cari di padang pasir gitu untanya. Kagak ada di Indonesia, ada di Taman Safari itu unta. Ya. Nah, yang ada di Indonesia itu ada sapi sama kambing. Nah, lu harus ngerti tipe-tipe dari hewan. Nah, lu bisa search Google, habis itu lu datang ke kandang, nanya aja nih, Pak, sapi ini tuh yang mana? Sapi ini yang mana gitu. Tanya gitu aja. Nah, lu harus tahu masing-masing sapi fungsinya apa. Karena sapi sama masing-masing tipe kambing sama sapi itu menunjukkan besarnya. Oke. Karena ada orang yang tadi yang di sini nih, orang beli karena pride, orang beli karena ngerti gitu loh ya. Nah, kalau misalnya orang yang beli karena pride, dia pasti nyarinya sapi yang gede-gede atau kambing yang gede-gede. Orang yang ngerti biasanya dia memang benar-benar nyari barang yang bagus. Contoh, dia pasti kalau orang beli kambing, orang pasti nyarinya kambing kacang. Yang ngerti, karena daging kambing kacang itu lebih empuk sejujurnya. Dan bukan kambing Jawa gitu. Dan sejujurnya kalau misalnya orang suruh pilih kambing atau domba, mendingan beli domba karena dagingnya lebih enak lagi. Kayak gitu. Dan Nabi Muhammad SAW itu dulu kurbannya domba gitu loh. Terus sapi itu ada kayak sapi PO, sapi limosin atau sapi apalagi tuh yang kepalanya putih itu apa ya? Sapi Brahma bukan. PO, limosin, sentinel, bukan sentinel. Apa ya, gue lupa lah. Sapi ya PO, limosin atau PH gitu-gitu. Lo harus ngerti karena kadang ada orang yang maunya sapinya PO gitu-gitu. Lo harus ngerti, lo harus belajar sih itu. Hewan. Nah, setelah tipe-tipe hewan, lu harus lihat penyakit-penyakit hewan. Nah, kalau kambing itu kadang-kadang suka matanya korengan gitu loh, kayak habis ngintip. Matanya korengan. Nah, lu harus tahu nih. Karena jangan sampai orang udah beli, terus kita udah bayar yang tadi tuh di supplier tersebut, kita udah bayar, nggak diurus sapi kita atau kambing kita, akhirnya korengan. Nah, lu harus tanya lagi sama si tukang jualannya. Ini udah termasuk perawatan belum selama di kandang? Harusnya zaman sekarang karena persaingan semakin ketat, mereka tuh dia belinya misalnya gini, dia belinya H-7, dia akan rawat terus-terusan.
sampai itu kambing dikirim gitu, atau itu sapi dikirim, itu hewan dikirim, nggak bakalan dianggurin. Nah kalau misalnya yang nggak dirawat itu agak susah tuh, mending lu cari supplier lain deh, kayak gitu. Nah jadi penyakit hewan tuh harus tahu, dan lu harus tahu gimana cara nanggulanginya. Contoh kayak mata, kalau mata korengan tuh kasih aja install atau enggak tuh super tetra kayak gitu, itu bisa. Terus kalau misalnya dulu ada di kambing itu penyakit blood, jadi perutnya kembung gitu loh, lu tusuk-tusuk jarum perutnya dikit-dikit biar anginnya keluar kayak gitu. Atau mungkin lu bisa kerokin gitu ya, kerokin boleh kalau lu sanggup gitu. Awis hewan, sapi, penyakit gitu kan, apalagi ya. Oh ya, ini yang ngaruhnya ke transport. Nah transport itu nanti lu harus lihat, oh sapi itu masuknya ke truk seperti apa dan lain-lain. Sama yang terakhir lu ngerti harus namanya jogrok. Lu harus ngerti namanya jogrok. Jogrok ini tuh adalah sistem untuk melihat timbangan sapi sama kambing tidak berbasis ditimbang, tapi berbasiskan tembakan aja asal, berdasarkan pengalaman. Nah, jadi lu kalau misalnya jalan, ada kambing atau sapi jalan, lu bisa tembak. Oh kira-kira ini kilogramnya sekian lah. Oh kira-kira kilogramnya sekian lah. Itu sistem jogrok. Nah enaknya sistem jogrok adalah, yang kita akan bermain di sini adalah sistem jogrok. Sistem jogrok ini sudah diterima di banyak masyarakat yang memang sudah mengerti memainkan kambing dan memang sudah membeli kambing atau sapi lebih lama. Nah jadi sistem jogrok ini itu yang bikin orang tuh nggak ribet gitu. Jadi kita langsung kategoriin aja dengan jogrok gitu ya. Oh kambing 30 kg di kandang ini, kambing 25 kg di kandang ini, kambing 20 kg di kandang ini. Jadi kayak pasti ada yang kayak nggak 25 kg tok, ada yang 23, 22. Tapi karena size-nya dan lain-lainnya itu kayak gitu, jadi itu terlihat 25 kg itu tetap dibeli. Nah bang, kalau gitu kita nipu dong? Enggak dong, nggak nipu. Karena kan masalahnya si jogrok ini sudah diterima di komunitas pedagang hewan kurban. Satu, kedua, berapa waktu yang lu lakukan, yang lu harus habiskan kalau harus nimbang sakambing gitu. Berapa waktu? Timbangan kambing juga mahal, ya kan? Yang penting mah kita tahu. Kalau misalnya lu masih belum pengalaman, lu tanya yang sakambing 20 kilo mana, 30 kilo mana ke tukang jualannya, nanti diunjukin. Atau sapi sekian gitu kan. Terus ya udah lu ikutin kata-kata si itunya aja, si tukang jualannya. Nah kalau lu udah berpengalaman ya udah jogrok sesuai dengan pengalaman lu, jangan nipu gitu loh, gitu aja. Nah jogrok ini mempersimpel penjualan lo, dan sekarang kan dunia makin digital, jadi ya kedepannya ujung-ujungnya jogrok. Gue udah pernah soalnya di tahun 2011 waktu gue waktu gue kuliah gitu ya, gue ke daerah Parung Bogor. Itu dia sistemnya ditimbang satu-satu. Lama banget. Dan ingat, kambing itu nyusut timbangannya. Nah jadi kalau misalnya kandang itu biasanya dia ngambil dari Jawa, dikirimin pakai truk itu 40 kambing atau sapi nggak 40 sih. Nah di dalam perjalanan tersebut itu kambing pasti nyusut karena stres di perjalanan gitu. Beda ya sama beda ya sama orang Indonesia ya. Banyak kan teman-teman gue yang stres malah makin gemuk karena banyak makan. Kalau kambing ini mengurus gitu. Nah jadi pada saat nanti turun ditimbang itu pasti beda sama timbangan pas dikirim, karena kan dikasih makan dan lain-lain kayak gitu. Nah jadi lo harus perhatiin banget mengenai si hewan ini jogrok. Nah guys, ini gue udah kasih tahu semuanya. Lo kalau misalnya ada pertanyaan tulis aja di komen, dan gue minta lo post di story lo dong biar gue makin terkenal lah ngajarin ilmu daging kayak gini lo. Lo give back, dan please banget lo nyumbang dong di link yang diklik di kita bisa di bawah itu. Lo mau kaya tapi nggak nyumbang gimana sih? Ya kan? Oke dah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan lo kasih tahu gue ya kalau misalnya lo udah jualan banyak gitu ya, lo share di story lo, tag gue Muda Cuma Sekali ya, biar gue tahu bahwa ilmu gue ini bermanfaat gitu ya. Oke, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap di Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda. Nonton juga lo video-video gue yang lain.